kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami berikan komitmen kami kembali kepada Tuhan. Thank you Lord. Kau alasan kami hidup. Di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku penuh cintamu. Kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkan ku mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Kau alasanku hidup Tuhan. Oh, di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku penuh cintamu. Kasihmu,
semua yang baik darimu, semua yang baik darimu. Kami menyembah, kami memuji dan berserah padamu Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. 'Cause I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yes, Lord. But now I see, because of your grace, of your heart and your love, so good to me, my God. It's all because of your grace and your heart, your mercy to me, so good. You're my God. It's because of your heart, your grace, your mercy to me, so good. You're my God. Oh, it's because of your goodness, oh God, your mercy and your grace to me is so good, God. And I worship you, 'cause sembah Kau, ku sembah Kau, ku berserah penuh. Oh, ku berikan segalanya
di dalam hidupku. Yang ku tahu kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya ku percaya rancanganmu yang terbaik bagiku. Apapun yang kau izinkan terjadi, ku mau tetap percaya, meletakkan imanku, mempercayai engkau sesungguhnya. Dan aku mau tetap berharap kepadamu, sebab engkau yang sanggup membukakan setiap jalanku. Imanku makin teguh, hatiku tetap percaya, kau sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupku. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau tetap baik, kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau tetap baik, oh, kau baik walau yang kulihat tak baik,
rencanamu terbaik. Tetap kau baik, oh kau baik, walau yang kulihat tak baik. Rancanganmu terbaik, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Oh, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sebab setiap rancanganmu indah, sebab setiap rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, tak ada satupun rancangan yang jahat, tak ada satupun rancangan yang gagal. Selalu digenapi, selalu yang terbaik. Ku terima janjimu, ku terima firman dan kebenaranmu di hidupku. Oh, kami percaya, kami percaya janjimu digenapi, janjimu digenapi dalam hidupku. Ini yang kami percaya, ini yang kami tahu Tuhan. Oh, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Dengan iman ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memberkati hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Oh, ku percaya
mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Kau sanggup melakukan perkara ajaib. Kau sanggup melakukan perkara besar. Kau sanggup melakukan apa yang tak mampu kami lakukan. Kau sedang bekerja, kau turut bekerja. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Ini iman, ini keyakinan kami Tuhan. Oh, tidak ada yang lain selain Yesus Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jalan yang Tuhan bukakan dalam hidup kami. Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Ku bersyukur, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan, jawaban dalam hidup kita. Disembah Engkau Tuhan. Jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Ku bersyukur, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan
Sebab tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Tidak ada satupun jalan-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Kami berserah, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Mari bersama-sama kita mau nyatakan Yesus. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami mau nyatakan. Heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Selalu heran perbuatan-Mu, selalu ajaib rancangan-Mu, selalu ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Itulah menjadi alasan kami bertahan sampai hari ini. Lewati setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Ada Yesus satu-satunya Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hai Mina, under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Tenanglah jiwa kami, tenanglah hati kami di dalam lindungan-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa setiap kami di hadapan Tuhan saat ini. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, bersama-sama nyatakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kami tenang di dalam rancangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan untukku
memuliakanmu, ku mencintaimu, Cintaiku lebih dahulu, ku menyembahmu, layak disembah. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia Selamanya Kami nyanyikan kebaikan-Mu. tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yes. Amen. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, Oh Lord, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. You're worthy, worthy. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly too. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Kau hapuskan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, tiada seperti
seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus, Saya percaya kita semua sudah diberkati lewat 60 Minute Worship yang baru saja kita menyembah dan Tuhan sudah melawat kita semua. 60 Minute Worship kali ini kita mengambil di tempat di mana baptisan air, tempat di Sungai Yordan di Israel. Biasanya para peziarah kalau datang ke Tanah Perjanjian, mereka akan memberi diri dibaptis di Sungai Yordan ini karena mereka mempercayai bahwa di Sungai Yordan inilah tempat Yesus pernah dibaptis 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya saya akan memberikan pemahaman tentang baptisan air. Saya mengajak untuk kita melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 3, 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita bisa melihat di sini ketika Yesus dibaptis, maka yang terjadi langit terbuka. Nah, ini hal yang indah. Begitu kita menyerahkan diri untuk dibaptis, maka pintu surga terbuka buat mereka yang dibaptis. Tidak ada lagi pemisah antara surga dengan kita. Antara kita dengan Tuhan tidak ada lagi jarak. Semua bisa terakses kepada Tuhan. Apa yang saudara doakan, Tuhan akan dengar. Bahkan Tuhan pun bisa berbicara kepada kita. Karena tidak ada lagi pembatas ketika kita menyerahkan diri dibaptis. Dan yang menarik, setelah dibaptis, Yesus keluar dari air, lalu turunlah burung merpati. Bicara soal Roh Kudus. Di mana ketika seseorang dibaptis, bukan cuma pintu surga terbuka, kita terakses semuanya kepada Tuhan. Kemudian kita akan disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin. Roh Kudus akan menguatkan. Roh Kudus akan menghibur. Roh Kudus akan mengajar. Roh Kudus akan membimbing. Jadi kita setelah dibaptis itu tidak sendirian. Tapi ada Tuhan yang hidup yang mendampingi kita dalam hari-hari yang kita lalui. Sehingga kita boleh berkemenangan. Dan kita bisa keluar dari segala pergumulan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang menarik. Ketika kita dibaptis, Yesus dibaptis, terdengar suara, inilah anak yang kasih, kepadanya aku berkenan. Membuktikan ketika seseorang dibaptis, ada perkenanan Tuhan. Ada favor of God. Kalau Tuhan itu tidak berkenan, bagaimana Tuhan mau berkati kita? Kalau Tuhan tidak berkenan, bagaimana Tuhan mau tolong kita? Kalau Tuhan tidak berkenan, bagaimana Dia mau pulihkan kita? Dia mau sembuhkan kita? Nah, untuk kita bisa mengalami perkenanan Tuhan, kita perlu memberi diri dibaptis. Dengan demikian, ketika kita berdoa, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada perkenanan Tuhan dan Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis. Nah, ada 3 pertanyaan yang kita harus pahami sebelum kita dibaptis. Yang pertama,
pertanyaan yang kita harus pahami sebelum kita dibaptis. Seandainya saudara mau memberi diri untuk dibaptis, seandainya saudara perlu mengerti tentang baptisan, yang pertama, apa itu baptisan? Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, menggunakan kata baptizo, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ditenggelamkan, dibenam, dicelupkan, atau dibasahi secara keseluruhan. Jadi baptisan itu seperti sebuah kertas atau sebuah kain yang kita celupkan sehingga basah semuanya. Bukan sebagian basah, tapi seluruhnya basah. Lalu kemudian mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa ada baptisan percik? Kenapa ada baptisan selap? Baptisan percik adalah baptisan kita mengikuti iman orang tua kita. Karena waktu kita kecil mungkin, karena kita nggak memahami tentang makna baptisan, jadi kitalah yang dibawa sama orang tua kita untuk dibaptis percik. Tapi sekarang anak-anak kecil bisa diserahkan kepada Tuhan. Karena dalam perjanjian lama, di mana seorang anak usia 8 tahun harus disunat. Itu lambang daripada anak-anak Yahudi, anak-anak perjanjian, anak-anak Abraham dengan anak-anak Tuhan. Di mana ada perjanjian dengan disunat. Tapi dalam perjanjian baru seperti zaman sekarang ini, anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Didoakan oleh hamba Tuhan. Nah, kemudian baptisan selam. Baptisan selam adalah baptisan kita mengikuti iman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri memberi perintah untuk kita dibaptis. Dan juga Tuhan Yesus memberi teladan untuk dia sendiri juga dibaptis. Dan baptisannya Yesus ada baptisan selam. Karena dalam Matius pasal yang ke-3:16, sesudah dibaptis Yesus keluar dari air. Berarti sebelumnya dia berada di air sungai Yordan. Seperti yang saudara tadi saksikan di dalam 60 Minute Worship ini, ada begitu banyak orang-orang yang keluar dari air, diselam di air. Inilah arti baptisan sesungguhnya, yaitu dia ditenggelamkan, dibenam, seperti Yesus pun dibenam dan ditenggelamkan oleh Yohanes Pembaptis. Itulah yang pertama yang kita harus pahami mengenai baptisan. Apa arti baptisan? Ditenggelamkan. Yang kedua, pertanyaan yang kita harus mengerti sebelum kita dibaptis, yaitu mengapa kita perlu dibaptis? Why we have to be baptized? Markus pasal 1 ayat yang keempat. Yang pertama, yaitu melakukan perintah Tuhan. Karena baptisan merupakan perintah Tuhan. Di dalam Markus 1 ayat 4, demikian Yohanes tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita ini manusia yang memberontak. Manusia hidup dalam dosa. Makanya upah dosa adalah maut. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, langkah berikutnya adalah kita mengikuti perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus yang paling mendasar buat saudara semua yang sudah jadi pengikut Kristus, yaitu berilah dirimu untuk dibaptis. Agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Mungkin waktu kita minta ampun, saat itu dosa kita diampuni. Tapi bagaimana dengan dosa nenek moyang kita? Bagaimana dengan dosa masa lalu kita? Bagaimana dengan dosa yang diwariskan oleh orang tua kita? Tapi waktu kita dibaptis, menunjukkan sikap hati di mana kita mengasihi Tuhan dengan taat, dan kemudian Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita dan kutuk-kutuk kita dari zaman nenek moyang diwariskan kepada kita sampai hari ini. Jadi makanya ketika kita dibaptis, kutuk kebodohan, kemiskinan, perceraian, kegagalan, bahkan juga sakit penyakit, itu akan dihalaukan ya daripadamu. Dan kamu betul-betul menjadi baru. Bukti seseorang itu mengasihi, dia melakukan perintah-perintahnya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan, yaitu beri dirimu dibaptis. Tadi kata baptisan ada ditenggelamkan. Dibenam, berilah dirimu untuk dibaptis dengan cara seperti Tuhan Yesus dibaptis, ditenggelamkan. Sehingga kalau kamu sudah setia melakukan perintah Tuhan yang utama, yang pertama ini dibaptis, maka dengan mudah kamu akan melakukan perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Kalau yang pertama saja, yang perdana saja untuk memberi diri dibaptis, kita tidak mau, bagaimana kita mau melakukan perintah Tuhan yang lain?
Maka latih dirimu untuk menjadi pelaku firman. Karena ini yang unik. Waktu kita lahir, Tuhan beri kita potensi. Tuhan beri kapasitas. Karena ada potensi, kapasitas, kemampuan kita bisa mencari nafkah. Tapi waktu kita lahir ada di bumi ini, Tuhan belum berikan benih ketaatan. Buktinya Adam bisa jatuh dalam dosa ketika dia ada di Taman Eden. Sebelum dia bikin dosa, dia bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena benih ketaatan belum ditaruh di dalam diri Adam. Itu sebabnya ketaatan perlu kita latih, perlu kita perjuangkan, perlu kita disiplinkan. Mulailah dengan melakukan perintah Tuhan. Yang pertama ini, beri diri dibaptis. Maka dengan mudah kamu akan melakukan perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Yang berikutnya yang kedua, mengapa kita perlu dibaptis? Yang pertama, mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dibaptis percik, kita dibaptis percik. Tapi karena Tuhan Yesus dibaptis selam, maka kita pun ikut dibaptis selam. Bayangkan Tuhan Yesus betapa rendah hatinya. Dia datang jauh-jauh dari Nazaret ke Sungai Yordan. Itu perjalanan yang bukan pendek, perjalanan yang cukup jauh. Dan waktu itu belum ada transportasi kendaraan seperti mobil atau sepeda motor. Masih menggunakan mungkin dengan keledai atau dengan onta atau dengan binatang atau jalan kaki. Dan waktu dia sampai di Sungai Yordan, dia ketemu dengan Yohanes. Dia merendahkan diri untuk minta Yohanes membaptis Yesus. Di mana-mana kan pendeta baptis jemaat. Nah mungkin jemaat baptis pendeta. Ini malah Yesus yang dibaptis oleh manusia. Manusia yang berdosa membaptis Yesus yang tidak berdosa. Satu lambang sikap kerenan hati yang begitu luar biasa. Sebelum Yesus memulai karirnya, sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia dibaptis sama manusia, ditenggelamkan. Nah, kita ikuti teladan Tuhan kita. Kerjakanlah apa yang Tuhan kerjakan, maka ada kasih karunia akan mengikuti kita. Sungguh kalau kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita gak perlu niru yang lain. Kita tirulah teladan Tuhan Yesus yang paling benar. Mungkin teori-teori yang lain bisa salah, tapi teori Tuhan Yesus tidak mungkin bisa salah. Yang ketiga, mengapa kita perlu dibaptis? Yaitu mengubur kehidupan yang lama. Dosa-dosa kita yang lama. Waktu kita dibaptis itu kita kan ditenggelamkan. Dan kemudian kita keluar dari air. Artinya gini, waktu kita dibaptis kita menenggelamkan seluruh dosa-dosa yang lama, semua kehidupan yang lama, semua ikatan-ikatan kita, sehingga waktu kita keluar, kita jadi dimerdekakan, tidak lagi terikat dengan dosa, dengan kuasa kegelapan, dengan bentuk kutuk. Itu semua bisa terjadi waktu kita merendahkan diri, ditenggelamkan, mengubur kehidupan lama. Makanya orang-orang yang dibaptis itu, dia bisa punya kekuatan berkata tidak sama dosa. Kenapa ketika dosa mulai memanggil-manggil, kita seperti terseret oleh godaan tersebut, nggak bisa berkata tidak? Karena kita belum memberi diri untuk dibaptis. Karena waktu kita dibaptis, kita mematahkan segala ikatan yang membelenggu kita. Dan kita bangkit menjadi ciptaan yang baru. Menjadi bersih suci. Tubuh, jiwa, dan roh kita diperbaharui. Yang ketiga, pemahaman kita harus mengerti tentang baptisan. Yang pertama tadi, apa itu baptisan? Mengapa kita perlu dibaptis? Yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita dibaptis. Yang pertama, cara kita dibaptis yaitu dibenamkan, ditenggelamkan. Pak, berapa lama? Pendeta gak akan menenggelamkan Anda lama-lama. Anda ditenggelamkan dengan tutup hidung, atau nanti akan dibantu untuk ditutup hidung saudara, kemudian dicelupkan, dan kemudian Anda keluar dari air. Selesailah Anda mengikuti proses baptisan. Dan saat itu dengan iman, kamu sudah lahir baru. Dan dengan iman, disitulah ada materai Tuhan. Ada di mana tangan Tuhan menyertai kamu. Barang siapa mengganggu kamu akan berhadapan dengan Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan. Makanya orang-orang yang sudah dibaptis gak pernah bisa diserang sama kuasa kegelapan. Kenapa kuasa kegelapan bisa menyerang kita? Karena kita buka celah. Tapi kalau kita sudah dibaptis dan tidak buka celah, tidak mungkin kita bisa diserang, gak bisa disantet, tidak bisa diguna-guna, tidak bisa sampai di namanya jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa ngalami santet karena buka celah. Makanya penting di sini setelah kita dibaptis, jangan buka celah, jaga hati, jaga hidupmu baik-baik. Yang berikut yang kedua, bagaimana cara dibaptis? Yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti pendeta yang akan membaptis, hamba Tuhan yang membaptis akan menyebutkan
Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di mana Bapa bersama Yesus dan Roh Kudus akan bersama-sama dengan kamu di tengah-tengah baptisan ini. Makanya kadang-kadang orang yang dibaptis itu suka ngalami manifestasi, nggak apa-apa. Ada ngalami yang namanya seperti rest in the spirit, tertidur. Ada yang ngalami yang namanya muntah. Artinya semua pahit kita keluar atau kuasa kegelapan dalam diri kita keluar. Juga ada manifestasi yang tertawa, ngalami kelegaan. Ada manifestasi yang ada ngalami damai sejahtera. Ada buahnya yang baik akan kita rasakan ketika kita dibaptis. Karena ada Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi juga mungkin saudara berkata, saya gak rasakan apa-apa setelah dibaptis. It's okay. Karena setelah itu ada Tuhan yang bersama dengan kamu. Dan yang ketiga, bagaimana cara dibaptis? Disaksikan oleh Tuhan dan sesama. Di mana saudara waktu dibaptis ada orang-orang yang menyaksikannya, keluargamu, temanmu, bahkan mungkin juga ada anggota komsel. It's okay, itu disaksikan, menyatakan bahwa kamu sudah dibaptis selap. Dan juga ada sertifikat baptisan bahwa kamu sudah dibaptis. Jadi kita belajar hari ini apa itu baptisan, mengapa kita perlu dibaptis, dan bagaimana cara dibaptis. Kalau saudara betul-betul tergerak hatimu untuk dibaptis, Anda bisa menghubungi gereja lokal Anda dan meminta untuk mereka membaptis saudara. Atau Anda juga bisa menghubungi QR code yang ada di layar kaca ini, atau link yang ada di layar kaca ini, nomor telepon, sehingga kami bisa melayani saudara untuk membimbing saudara dalam baptisan. Dan setelah baptisan juga akan ada pengajaran yang akan membimbing Anda untuk Anda bisa terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Iman saudara bisa bangkit. Puji Tuhan. Saya mau berdoa setiap saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk hadirat-Mu dan terima kasih untuk firman-Mu yang dimana Tuhan berbicara dengan kuat buat kami semua. Sehingga hari ini kami mengerti tentang baptisan. Mengapa kami perlu dibaptis? Bagaimana kami untuk dibaptis? Buat kami semua yang sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dengan rendah hati mau dibaptis selam, memberi teladan. Maka kami sebagai anak-Mu, umat percaya yang belum dibaptis, kami mau mengambil keputusan untuk dibaptis. Kami mau mengambil keputusan untuk dibaptis selam, untuk dibimbing, dibina, dimentor, didampingi. Bahkan kami semua yang sudah dibaptis, kami juga mau jadi orang-orang yang mau meninggalkan masa lalu kami, dosa-dosa kami, dan kami mau dedikasikan hidup kami untuk Tuhan. Karena kami tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang akan mendampingi, membimbing, mengajar kami semua. Hamba berdoa bahwa setiap umat-Mu yang terikat dibebaskan, dilepaskan dari dosa-dosa mereka, dari kuasa kegelapan, sehingga tidak lagi mereka diikat, tapi mereka mengalami kelegaan. Mereka juga boleh datang untuk minta pengampunan daripada Tuhan, dan Tuhan boleh mengampuni segala dosa mereka, sehingga tubuh jiwa roh mereka diperbaharui. Dan hamba berdoa juga Tuhan boleh menggerakkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu, mengikuti perintah Tuhan Yesus dengan memberi diri untuk dibaptis. Dan kami percaya kami akan berjalan dalam kemenangan. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan, kasih karunia akan menyertai kami. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sakit, sembuhkan. Kau gak punya tempat dalam tubuh umat-Mu, sakit penyakit, kami perintahkan keluar. Kami berkata sehat, kami berkata pulih, kami berkata sembuh. Kami katakan sakit penyakit tidak lagi berkuasa atas tubuh umat-Mu. Mujizat kesembuhan terjadi, terima mujizatnya. Jangan ditahan dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa buat umat-Mu yang membutuhkan secara finansial untuk bayar hutang, bayar tagihan, untuk bayar cicilan, untuk bayar uang sekolah, untuk bayar uang kos, bahkan juga untuk kontrakan dan biaya sekolah sekalipun. Tuhan saat ini Engkau Jehovah Jireh. Biar Engkau datang untuk memberikan dengan berkat yang tidak terduga-duga. Engkau sendiri berkata orang benar tidak pernah tinggalkan anak cucu yang meminta-minta. Sediakan segala kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang hati yang saat ini sedang dalam keadaan terluka, biarlah Tuhan juga boleh memulihkan hati mereka, sehingga hati mereka mengalami pembaharuan, dan mereka boleh semangat kembali untuk menjalankan hari-hari mereka. Mereka boleh mengampuni musuh-musuh mereka, dan mereka
juga boleh melihat bahwa musuh-musuhnya diperdamaikan. Bahkan Tuhan boleh memulihkan keadaan mereka. Dan mereka boleh terus naik, tidak menjadi turun, jadi kepala, tidak mereka menjadi dahulu dan tidak menjadi kemudian. Bahkan semua doa-doa yang hamba belum sempat sebutkan, yang mereka sedang naikkan saat ini, hamba memateraikan biar tanganmu tidak kurang panjang untuk bisa menolong, telingamu tidak kurang tajam untuk bisa mendengar. Mari arahkan perhatianmu, pertolonganmu, jawaban doa mereka, untuk mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usaha berhasil, dan studimu tidak ada yang gagal, dan setiap rencanamu campur tangan Tuhan menyertainya, dan kiranya Tuhan mengalahkan segala malapetaka, sakit, penyakit, mara bahaya, dan tangan-tangan pria jahat, bencana alam sekalipun, dan keputusan yang keliru, dan berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi, tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship di Holy Land Baptisan Air. Tuhan Yesus mengasihi kita. Sungguh indah, sungguh ajaib karyamu. Sungguh besar dan mulia kasih-Mu. Kau pegang setiap musim hidupku. Amanku ada di tangan-Mu. Tak dapat menjauh dari-Mu. Tak mampu melangkah tanpa-Mu. Kami saat ini sedang ada di baptisan Sungai Yordan di Israel. Ada 100 orang yang memberi diri untuk dibaptis menjadi anak-anak Tuhan, di mana kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan tim Ichi Worship, dan juga kita bisa menyembah Tuhan dalam 60 Minute Worship dan juga dibaptis, sehingga ada begitu banyak orang yang alami kelepasan, kelegaan, kesembuhan, bahkan mujizat Tuhan dan kekuatan. Bahkan kami boleh melihat banyak orang yang alami penuhan Roh Kudus di baptisan ini. Sungguh Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya yang sedang mencari dan bahkan merindukan Tuhan. Terima kasih buat saudara yang sudah mendoakan kami di tengah-tengah perang yang ada di Israel ini. Kami bisa melakukan baptisan dengan damai sejahtera tanpa ada gangguan ataupun penyerangan rudal di atas. Sungguh Tuhan itu baik, dan kami akan melanjutkan kembali perjalanan kami di situs-situs berikutnya. Tuhan mengasihi kita. Halo teman-teman, nama saya Karen. Saya salah satu orang yang pagi ini dibaptis di Sungai Yordan bersama dengan tim Ichi dan diiringi dengan 60 Minutes Worship. Saya sangat merasa diberkati dan merasakan hadirat Tuhan yang sangat amat luar biasa tadi. Selama baptisan rasanya langsung dapat rema bahwa kita bersatu dengan Tuhan yang mati di kayu salib dan dibangkitkan memiliki hidup yang baru. Tuhan pegang terus erat tangannya untuk menjalani hari-hari ke depan sesuai dengan rencananya Tuhan. Thank you so much tim Ichi dan tim 60 Minutes Worship sudah memfasilitasi baptisan ini di Sungai Yordan. Luar biasa. God bless you. Tak mampu melangkah tanpa-Mu. Kau sumber kekuatan, pengharapan tak hilang. I want to tell you my experience. It was amazing group. It was amazing voice. Everyone played from the heart. So beautiful, and the praise so powerful. And I come from a different culture, and it's touched my heart beyond the words. It's something I feel the connection. It was amazing. Thank you for the opportunity, and thank you very much for that.
I feel much more calm and relaxed and blessed also, because we are staying now in situation in Israel, very hard, but it's very helped. Thank you so much. You're so good, and you have such a beautiful heart, and spray it to the world and give it to the people. We need it. Big hug. Thank you. Kau Bapakku yang setia, sertaiku selamanya. Hidupku ada dalam-Mu, tenangkan hatiku. Kau pun ada di dalamku, kuasai hidupku. Hidupku ada dalam-Mu, tenangkan hatiku. Kau pun ada di dalamku, kuasai